Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Profesor Dr. Haja Umina Rimawati, MSI MPD. Yang terhormat, Direktur Kemahasiswaan, Bapak Andreas Darmayadi, SIP MSI PhD. Yang terhormat, Koordinator PPK Ormawa Unikom, Ibu Dr. Haja Supriyati, SE MSI AKCA ASEAN CPA CPI CIAP AMKI. Yang kami hormati para Bapak Ibu dosen pembina kemahasiswaan dan pembina UKM yang menyempatkan hadir pada acara hari ini, serta yang kami banggakan teman-teman pengurus organisasi kemahasiswaan periode 2025-2026 di lingkungan Unikom. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri acara sosialisasi PPK Ormawa tahun 2026 secara online yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya Suryana Anggai sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Direktur Kemahasiswaan. Tiga, sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi PPK Ormawa tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kelima, pemaparan materi sosialisasi oleh Ibu Koordinator PPK Ormawa Unikom. Selanjutnya, sesi tanya jawab, dan terakhir, penutupan. Baik, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan Unikom, Bapak Andreas Darmayadi, SIP MSI PhD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Sampurasun. Yang terhormat, yang kita cintai, yang kita sayangi, Ibunda kita, Ibu Profesor Dr. Umi Narimawati, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Terima kasih Prof. sudah bisa berkenan hadir untuk membuka kegiatan pada hari ini terkait dengan sosialisasi PPK Ormawa. eh, Koordinator PPK Ormawa, Ibu Dr. Haja Supriyati, kemudian juga teman-teman dosen pembina kemahasiswaan dan juga dosen pembina UKM. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini karena ini merupakan salah satu agenda yang cukup penting ya terkait dengan pelaksanaan PPK Ormawa di Universitas Komputer Indonesia. Kemudian juga yang saya sayangi seluruh teman-teman pengurus organisasi kemahasiswaan ya yang akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan PPK Ormawa ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, PPK Ormawa ini adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Jadi kalau kita bicara merunut sejarah, ini adalah yang keempat kali ya, ke tahun keempat nih. Jadi kita berharap PPK Ormawa ini menjadi salah satu instrumen bagi Ormawa untuk benar-benar memperkuat kapasitas orang mereka. Jadi kita mempunyai konsep pemberdayaan, pengabdian kepada desa-desa atau kelurahan ya yang tentunya nanti continue ya sustain nanti bisa dipilih ada yang apa desa digital apa desa smart farming dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya kita berharap ini menjadi salah satu yang eh, dijadikan program karena selama ini kerasanya
kita sudah ada peningkatan ya. Dari tahun kemarin kita alhamdulillah masuk satu proposal meskipun belum didanai, tapi sudah masuk dalam konteks apa namanya eh, lolos seleksi waktu itu meskipun belum didanai. Tapi ya itu udah perkembangan. Jadi saya berharap tahun ini benar-benar ada kelompok yang akan didanai ya. Jadi saya berharap sekali mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu fokus juga ke sini ya. Ya meskipun kalau kita bicara Simbel Mawa ini kan memang waktunya mepet-mepet ya. Tapi itulah kadang-kadang tantangannya yang memang harus kita hadapi ya. Karena memang menjelang Lebaran ini apa namanya menjelang uploadnya ini. Tapi nanti kita akan kolaborasikan, kombinasikan ya, karena kita punya 40 lebih ya, 40 lebih ormawa kita. Jadi nanti kita akan seperti tahun kemarin kita gabung antara UKM dengan himpunan ya. Jadi kemudian ada dua UKM pegang satu desa gitu ya, cari desanya ya. Kemudian nanti dibimbing oleh salah satu dosen pembimbing. Jadi nanti bisa apa dibicarakan, tapi nanti di dalam apa namanya list kami keluarkan dulu nama pembinanya, ya pembimbingnya. Yang mudah-mudahan itu berkenan pembimbingnya. Saya berharap sekali ini menjadi apa prioritas bagi teman-teman mahasiswa. Yang teman-teman harus ingat bahwa ya ini salah satu eksistensi akademik yang sangat baik ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi eh, jadi jangan sampai kemudian teman-teman ini nanti aja Bu Yati, nanti Bu Yati saja yang menyampaikan ini nanti ya. Nah ini saya berharap teman-teman mau ya fokus di sini. Jadi eksistensi akademiknya yang baik. Jadi bukan hanya mau turun ke jalan demo dan segala macam menunjukkan diri eksistensinya. Ya, tapi kita juga punya eksistensi akademik yang baik, ya, menyusun proposal, bagaimana kita tahu, bagaimana kita paham, ya, menyusun proposal yang baik, gitu ya, turun ke desa, kita punya yang namanya kontribusi nyata ke desa, gitu ya, sehingga ya benar-benar yang namanya Ormawa itu punya substansi, gitu. Tahun kemarin, ya 2025, alhamdulillah kita BEM Unikom, ya, lolos dalam mahasiswa berdampak tuh. Mahasiswa berdampak itu program baru juga dari kementerian ya yang memang baru di tahun 2025 dan alhamdulillah kita lolos kemarin itu dan kita sudah selesaikan di Desa Mekarmanik kemarin di Bandung. Jadi kita berharap ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk kita menunjukkan bahwa mahasiswa Unikom itu juga punya kemampuan akademik yang luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian giliran demo mau turun ke jalan, giliran begini-beginian males tuh ya. Jadi jadi beban gitu. Jadi ini tidak jadi beban seharusnya. Ini menjadi sebuah rangsangan ya, men-trigger teman-teman semua untuk mau menyelesaikan proposalnya dan nanti sama-sama kita kirimkan. Karena ini proposal ini akan menjadi salah satu bagian ya teman-teman. Jadi nanti tidak bisa sendiri-sendiri karena kita akan kirimkan tuh satu proposal besar termasuk dengan apa yang kami buat nanti di universitas gitu. Jadi kalau satu saja tidak mengumpulkan itu runtuh semuanya gitu. Jadi saya berharap sekali teman-teman memang punya konsentrasi, punya waktu, punya fokus, dan juga dibimbing oleh Bapak Ibu yang hebat-hebat di sini. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini tuh udah expert-expert semua nih. Jadi teman-teman tinggal mau saja, ya, tinggal mau. Jadi jangan sampai hilang gitu ya. Hilang di kontak nggak ada gitu. Ya, muncul lagi pas mau pergantian pengurusan gitu ya. Jadi saya berharap kita mampu melaksanakan PPK Ormawa ini dengan baik, kita mengerjakannya meskipun waktunya memang cukup singkat ya, dan dipotong lebaran pula gitu ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi pengalaman untuk kita, jadi menjadi achievement juga untuk teman-teman mahasiswa, didanai, kemudian juga mampu berkontribusi secara nyata kepada desa-desa yang nanti akan dipilih. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh dosen pembina kemahasiswaan dan dosen pembina UKM yang sudah berkenan untuk membimbing teman-teman kita semua dan saya berharap nanti mampu membimbing dengan apa seksama ya karena memang anak-anak ini memang harus dibimbing dengan betul-betul apa
Kalau pengalaman kita ini memang kita harus detail gitu ya, detailnya, detail pun terus, ditanya terus gitu. Karena itu kalau nggak tuh hilang gitu. Ya, mudah-mudahan ini yang 2026 ini lebih kesadaran lebih tinggi ya. Jadi paham bahwa yang namanya melaksanakan apa kontribusi akademik itu juga penting gitu ya. Jadi saya berharap kita bisa melaksanakannya dan tentunya doa kita adalah mampu meloloskan proposal-proposal PPK Ormawa yang kemudian didanai dan kemudian juga ada kontribusi nyata kita terhadap yang namanya desa-desa dan kelurahan kita. Dan ini berbeda dengan KKN karena memang lebih kepada penguatan kapasitas Ormawanya. Jadi ini sebenarnya peluang yang paling besar untuk teman-teman di Ormawa yang menguatkan kapasitas Ormawanya. Jadi jangan sampai satu pengurusan tuh cuman selewat itu aja, nggak ada yang sama sekali apa prestasinya misalnya, kemudian tidak ada achievementnya gitu ya, cuman pengurusnya secara formalitas gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau saya yakin sih ini tampang-tampangnya sukses semua nih Insya Allah. Jadi mudah-mudahan banyak proposal tahun ini yang bisa lolos didanai di PPK Ormawa. Baik, itu saja mungkin dari saya. Semangat selalu teman-teman ya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini puasa kita dilancarkan, diberkahi semuanya ya, dan kita disehatkan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi PPK Ormawa tahun 2026 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unikom, Ibu Profesor Haja Umi Narimawati, DRA SEMSI MPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Sampai Ini kayaknya orangnya berapa ini? Nggak kedengaran suara rampesnya. Saya ulangin ya, Sampurasun. Rampes. Tuh, kan baru kedengaran ya. Baik. Biar ini tadi sudah ada ular-ular dari Mas Andre, jadi adik-adik ini tadi di ekspektasi Mas Andre dengan Bu Hadi sangat tinggi, mewakili Unikom, hadirnya proposal-proposal yang luar biasa sehingga tembus ya. Ini perlu effort yang luar biasa. Maka Bunda akan ngasih pantun nih. Diakhiri dengan kata cakep ya, secakep Mas Andre. Pagi-pagi dengan segenap hati. Cakep. Cakep. Langkah seiring penuh harmoni. Cakep. Cakep. Tujuan sama membangun prestasi. Cakep. Sama siapa? Bersama Ormawa hasilkan proposal sejati. Wah, jadi empat ya. Jadi nanti proposalnya akan berdampak ya. Proposalnya berdampak sehingga adik-adik selain membawa prestasi diri, pasti itu adalah harapan support Unikom untuk menghasilkan prestasi-prestasi Unikom. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom. Jadi tidak mengurangi nikmat tentunya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, teladan sepanjang zaman yang telah menuntun umat menunjukkan langkah kegelapan menuju cahaya ilmu dan akhlak mulia. Selamat menjalankan ibadah saum bagi yang menjalankan. Semoga segala ibadah-ibadah, rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
teristimewa kepada adik saya di sini, Mas Andre, sebagai Direktur Kemahasiswaan hatur nuhun sudah menginisiasi kegiatan pada pagi ini. Kemudian ada pematerinya yaitu Ibu Dr. Hajah Supriyati, ya, yang selalu mendorong, mendukung dengan segenap hati dan jiwa. Lahirlah proposal-proposal yang penuh hakiki tadi, sehingga dapat didanai oleh Kemenristek Dikti Saintek. Kemudian peserta di sini ada dosen pembina kemahasiswaan tentunya. Hatur nuhun juga sudah berkenan hadir di acara hari ini. Para mahasiswa yang kata Mas Andre tadi, karena saya nggak ngelihat semuanya ya. Sudah ini orang-orang yang penuh prestasi, mukanya penuh prestasi, ya penuh motivasi dan kan dibimbing oleh dosen-dosen yang luar biasa karena membimbingnya dengan sepenuh hati. Mohon adik-adik betul-betul tadi karena persaingan semakin kuat gitu ya. Sehingga hari ini kita mengadakan sosialisasi program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Adik-adik mahasiswa, anak-anak Bunda yang Bunda cintai, selama ini Unikom terus berbenah, terus berupaya nih Mas Andre meningkatkan prestasi. Dari berapa menjadi berapa, sebetulnya bukan ukuran berapanya, tapi ukuran dampaknya. Ya, sekarang ini kalau tahun-tahun kemarin sebelum Pak Menterinya Pak Brian kan MBKM, sekarang berdampak. Sehingga teman-teman ketika membuat proposal pasti notes-nya adalah ke berdampak. Di apapun itu. Nah, berdampak untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, proposal-proposal yang kemarin juga Bunda ikuti di Jogja, itu yang ternyata banyak sekarang perguruan tinggi bermunculan ya Mas Andri ya. Memang tidak banyak, tapi temanya bagus-bagus Mas Andri. Bahkan pilihan kemarin sebuah karya itu perguruan tinggi kecil gitu. Ini contoh gitu. Nah, apa yang terpenting adalah adik-adik betul-betul memunculkan kreativitas dan inovasinya di dalam merancang proposalnya. Tidak hanya berujung karena ada dana pembiayaan itu memang iya. Tetapi tidak hanya berujung itu, ujungnya adalah efeknya dari proposal itu loh. Karena sesudah proposal itu hadir, adik-adik terus ungkap, orang mengatakan, oh pencitraan tidak apa-apa, dah harus di pencitraan. Kita harus citrakan diri kita sebagai mahasiswa Unikom. Siapa yang tidak kenal Unikom? Ya, merujuk pada akhirnya siapa? Kalau menjadi dosen Unikom, lalu menjadi mahasiswa Unikom, harus punya kebanggaan itu. Kalau bukan kita, siapa yang bangga? Masa kita membanggakan orang lain? Ibaratnya suami yang membanggakan istri orang lain, kan tidak. Istrinya sendiri yang dibanggakan. Anaknya sendiri yang dibanggakan. Nah, dari situ tadi apa yang disampaikan Mas Andri, perlu kerja keras, perlu kerja kuat dengan disiplin. Sama-sama antara dosen pembimbing atau pembinanya dengan mahasiswanya punya motivasi yang sama sehingga lahir proposal-proposal hebat. Bunda yakin bisa. Anak Unikom itu luar biasa. Betul, sangat luar biasa. Saya cerita kemarin ketemu dengan alumni. Ya, kerja di ini Mas. Apa itu? Asuransi ternama di Jakarta. Hebat ya. Wah, ini saya ketemu siapa. Terus ternyata dia Prof. Umi, saya alumni Unikom, subhanallah. Bangganya. Dia jadi salah satu jadi bukan salah satu istri, jadi istri jadi istri salah satu direktur Danantara.
Bukan jadi salah satu istrinya, bukan, tapi salah satu direktur punya istri dia. Saya bilang, wah hebat. Tuh, jadi orang kenal beliau bukan karena memang istrinya betul, tapi emang pintar. Hebat Unikom ya. Gitu. Ini Bu, di sini jadi asuransi itu dimatchkan dengan Danantara gitu. Nah, dia otaknya gitu. Itu anak Unikom gitu loh. Alumni Unikom. Coba bagaimana tidak bangga? Nah, pengenlah berikutnya akan lahir-lahir di bawah bimbingan Mas Andreas tentunya dan teman-teman di sini. Ayo adik-adik, kita wujudkan Unikom sebagai kampus AI tadi. Digital entrepreneur-nya itu harus keluar. Jadi kalau bicara tentang teknologi, udahlah ke Unikom. Ya, jadi sekarang kayak Bunda pun boleh nggak kita pelatihan di Unikom? Boleh. Saya mah langsung boleh. Yang penting ada tambahan penggantian untuk listrik gitu ya. Penggantian untuk apa gitu ya. Kalau dosennya anggap pengabdian gitu kan. Semakin terkenal, semakin dampak keberadaan Unikomnya ada gitu. Nah itu boleh. Makanya Unikom tidak pelit. Saya sampaikan ke Bapak, kita Unikom itu sangat aware. Siapapun yang menggunakan asalkan dengan baik, ruangan, kegiatan, dosennya digunakan oleh siapapun, ya menjadi pemateri dimanapun, termasuk adik-adik mahasiswa. Jadi CV-nya, portofolionya adik-adik, ketika masih mahasiswa sudah menjadi narsum di mana. Karena apa? Karena pernah menang proposal yang inovatif dan kreatif. Jadi itu semangat pada pagi ini sayang, kesayangan Unikom, kesayangan Bunda, ya. Jadi selamat mengikuti sosialisasi program PPPK Ormawa yang hari ini dilaunchingkan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, anak-anak Bunda senantiasa sehat, ya, sampai eh, ya selamanya ya sehat mah harus selamanya sehat, selamanya sehat, punya usia panjang yang sehat ya, cerdas, pintar, dan terakhir harus beretika dan berakhlak, itu utama ya. Anak mahasiswa sekarang Gen Z, orang khawatir dengan etika dan akhlaknya. Maka Bunda titipkan, tolong secerdas-cerdasnya Ananda, sepintar-pintarnya Ananda, pegang yang namanya etika dan akhlak mulia harus selalu ada di hati para mahasiswa Unikom yang kita banggakan dan kita cintai. Demikian yang bisa Bunda sampaikan, sehingga karena saya tadi diamanahi oleh Mas Andre dan panitia, hatur nuhun panitia ya yang sudah tanpa panitia ini tidak mungkin bisa terlaksana. Juga membawa acaranya Mbak siapa tadi? Mas Ramadan Saiful Bahri sebagai operatornya juga, karena tidak ada operator saya udah nggak bisa ngomong ini, di mute aja udah nggak kedengeran oleh adik-adik anak-anak ke Bunda semuanya di sana ya. Jadi terima kasih panitia. Eh, dengan demikian maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sosialisasi PPK Ormawa tahun 2026 dibuka. Tepuk tangan. Selamat. Saya kembalikan ke pembawa acara. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur suwun, warahmatullahi Prof. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sambutannya. Selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon kesediaan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Nanti akan dibantu oleh Kang Rama untuk pengambilan fotonya. Baik, Prof dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini ada 3 layar. Untuk pose pertama kita U dulu ya untuk Unikom. Mangga silakan kita pose U dulu untuk Unikom.
Slide pertama siap 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Kemudian slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, posisi selanjutnya kita strong dulu supaya semangat. Oke, strong dulu, posisi strongnya mohon dibantu Bapak Ibu semuanya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Kemudian slide kedua 1, 2, 3, dan slide ketiga 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Kang Rama. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengar dan kita simak pemaparan materi dari Koordinator PPK Ormawa Unikom, Ibu Dr. Haja Supriyati SE MSI AKCA ASEAN CPI CIAP AMKI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu ambiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'i amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda tercinta, Wakil Rektor Akademik dan Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, Dr. Anda SM, SI MPD, juga kepada Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Andreas dan Mayadi SIPM, SIPSD, juga kepada Bapak Ibu dosen koordinator kemahasiswaan yang ada di program studi dan UKM, serta panitia tim PPK Ormawa dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Mohon izin share di sini, apakah sudah terlihat share-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1447 Hijriah bagi yang menjalankan ya. Oke, berkaitan dengan sosialisasi program penguatan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa Unikom ini, terutama di tahun 2026 ya, ada beberapa, nanti kita akan melihat berbagai regulasi yang terbaru dari PPK Ormawa ini. Di paling utama yaitu berkaitan dengan panduan umum PPK Ormawa, di mana PPK Ormawa ini berkaitan dengan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan, program penguatan kapasitas Ormawa melalui pembinaan Ormawa oleh Bilmawa dan perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian pemberdayaan masyarakat ya. Nah, filosofinya bahwa PPK Ormawa ini adalah sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat. Jadi tidak boleh bahwa di sini menciptakan ketergantungan, tetapi harus mendorong semakin terciptanya kemandirian dan kreativitas agar tumbuh partisipasi dan gotong royong. Nah, di sini kita sebagai tim pelaksana dari PPK Ormawa diharapkan bahwa dengan kegiatan ini ke depan kita bisa memacu para masyarakat yang dibutuhkan saat ini di dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi latar belakang PPK Ormawa, pertama adalah karena Indonesia butuh SDM unggul untuk membangun bangsa ini, di mana di SDM unggul ini manusia seutuhnya menguasai keterampilan untuk abad 21, juga SDM unggul berkaitan dengan baik dari sisi hard skill maupun soft skill yang mumpuni. Nah, pemberdayaan masyarakat di desa khususnya 41,1% penduduk Indonesia ini hidup di pedesaan dan makin berkurang khususnya urbanisasi, apalagi kemarin sempat terjadi beberapa bencana ya, baik itu longsor dan lain sebagainya. Nah, pemberdayaan masyarakat di desa ini untuk pemerataan kemajuan kesejahteraan. Nah, fokus dari PPK Ormawa di Asta Cipta dan 17 program prioritas dan SDGs, di mana ada 17 tujuan dari SDGs. Nah, PPK Ormawa ini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Ormawanya, di mana Ormawa berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pengabdian dan
pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah kapasitasnya untuk khusus di Ormawa bahwa berkontribusi untuk masyarakat, hard dan soft skill-nya untuk meningkatkan mahasiswa secara integratif dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemajuan wilayah desa, kelurahan Indonesia sesuai topik yang akan dipilihnya. Nah, kenapa kita harus mengikuti PPK Ormawa? Karena di sini diharapkan bahwa kita bisa menjadi adik-adik mahasiswa insan dewasa yang memiliki kemampuan dari hard skill dan soft skill, serta melalui intrakurikuler dan kokurikuler maupun ekstrakurikuler, dan dapat berlatih menjadi pemimpin transformasional ya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, khususnya dan tumpuan harapan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter unggul. PPK Ormawa ini mengembangkan hard skill dan soft skill secara terpadu, sinergis, dan berimbang. Beberapa keterampilan dari hard skill contohnya adalah keterampilan teknik, literasi digital, keterampilan bahasa, riset operasional, maupun yang lainnya. Sedangkan untuk soft skill sendiri bisa dari sisi people skill-nya, leadership, communication, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik mahasiswa yang akan dikembangkan di dalam pemberdayaan masyarakat ini kita boleh mengkolaborasikan dari sisi hard skill-nya maupun dari sisi soft skill-nya. Ada yang membedakan di PPK Ormawa yaitu dari 2025 dan 2026 ya. Topik PPK Ormawa 2025 itu ada 13 topik, tapi sekarang lebih fokus PPK Ormawa itu di 8 topik utama. Untuk keluaran di 2025 awalnya ada buku refleksi Ormawa, media publikasi elektronik dan poster. Tapi di sini ditambahkan untuk keluaran di 2026 yang wajib adalah membuatkan laporan akhirnya, akun sosial media, buku refleksi Ormawa, dan video dokumenter maupun posternya. Untuk pendanaan tahun 2026 ini sepertinya lebih efisiensi dari tahun 2025, yaitu maksimal pendanaan di 30 juta. Dan untuk proses pengunggahan oleh operator perguruan tinggi yang pertama kalinya untuk kegiatannya ya, untuk proposal utama pertama, kemudian nanti tim dari Ormawa itu akan melakukan pengeditan data, unggahan dokumen maupun menambahkan detail RAB-nya ya. Jadi pada saat pertama kali saja kami bantu untuk fokus pengerjaan operator PT. Nah, lokasi pelaksanaannya PPK Ormawa ini ada di desa atau kelurahan yang menjadi lokasi PPK Ormawa. Biasanya yang mudah dijangkau, jaraknya tidak boleh lebih dari 100 km dari kampus. Dan pemilihan lokasi ini harus mempertimbangkan dari sisi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan programnya. Nah, untuk desa dan kelurahan yang dekat ataupun mudah diakses ya. Dan lebih baik lagi jika memang desa yang bersangkutan termasuk ke dalam beberapa desa tertinggal, itu akan lebih optimal, dan desa yang belum menjadi binaan kampus lainnya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik di sini tidak boleh sama untuk desanya. Kalau memang desanya ini misalnya sudah dibina oleh UKM atau hima yang ada di prodi, maka tidak boleh sama dengan yang lain ya. Baik itu di internal maupun di eksternal. Nah, desa kelurahan yang telah menjadi binaan kampus namun masih minim memperoleh program pemberdayaan masyarakat itu diperkenankan. Desa kelurahan yang memiliki potensi sesuai dengan topik yang dipilih maupun yang memang menjadi lokus kegiatan PPK Ormawa tahun sebelumnya itu boleh lagi dioptimalkan jika memang di desa yang bersangkutan akan dioptimalkan ya, dan memang belum ada pembinaan sama sekali. Pengusulan ini dilakukan dengan membuatkan proposal yang berisi sub-proposal kegiatan yang disusun oleh organisasi kemahasiswaan. Ini boleh kolaborasi antara program sarjana dan program diploma berbagai disiplin. Ataupun di dalamnya terdiri dari organisasi kemahasiswaan, baik itu dari BEM, UKM, hima yang disetujui oleh pimpinan. Ya, nah proposal dan subproposal ini kalau penanggung jawab proposalnya ada di Dirma Unikom nanti diseragamkan untuk di lembar pengesahannya ya. Jadi adik-adik mahasiswa penanggung jawab
dari proposal ini perguruan tinggi Dirma Unikom, sedangkan penanggung jawab subproposal ada di organisasi kemahasiswaan Unikomnya. Jumlah tim pelaksanaan program maksimal 15 mahasiswa aktif program sarjana ataupun kolaborasi dengan yang D3. Dari dua angkatan berbeda, minimal berasal dari dua program studi berbeda. Dan mahasiswa pelaksana dipastikan masih aktif hingga akhir pelaksanaan program. Apabila pengusul adalah hima, maka harus mengajak program studi yang relevan. Dan tim pelaksana beranggotakan minimal satu perwakilan BPH ya dari ormawanya. Itu minimal. Dan ketua anggota tim pelaksana tidak diperbolehkan menjadi pengusul pelaksana program dan tidak diperbolehkan melakukan penggantian ketua ataupun anggota tim pelaksana serta harus sesuai dengan SK yang diterbitkan. Tahapan dari peran organisasi Ormawa adalah pertama ada tahap perencanaan, penyiapan proposal sampai nanti instrumen-instrumennya, ada tahap pelaksanaan yaitu melakukan pelaksanaan kegiatannya oleh tim, dan tahap evaluasi sampai dengan tahap pasca program. Syarat untuk dosen pendamping, jadi nanti satu tim misalnya dari Hima dan satu timnya dari UKM itu diperkenankan untuk dosen pendampingnya cukup satu ya, yaitu boleh dari dosen pembina kemahasiswaan ataupun dosen tetap di lingkungan Unikom. Tapi ini tadi saya sudah diskusi dengan Dirma, nanti ada cek sendiri, itu sudah ditentukan oleh Dirma siapa nanti yang menjadi dosen pendampingnya ya, dengan kesepakatan bersama juga, dan nanti diskusikan apakah jika ada perubahan dan sebagainya mohon dikonfirmasi ke Dirma. Tidak diperbolehkan ada pergantian dosen pendamping kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima. Berikut adalah peran dosen pendamping, intinya adalah sama dengan peran dari ormawanya, yaitu melakukan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi maupun pasca program. Nah, untuk dosen pendamping ini pun sama dilakukannya, yaitu saling berkoordinasi dengan para timnya. Sebentar, ada kendala teknis. Berikut adalah beberapa untuk topik 2026 ya. Yang utama di sini ada berkaitan dengan topik konservasi dan tangguh bencana ya. Nah, untuk topik desa konservasi dan tangguh bencana ini, yang utama adalah kita fokus ke aktivitas memprioritaskan desa kelurahan rawan bencana yang menjadi fokus program mencakup berbagai spektrum ancaman. Jadi artinya karena di sini kebutuhan saat ini adalah banyak sekali beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama kebutuhan untuk konservasi dan tangguh bencana, maka ini menjadi topik utama dari Ormawa. Karena di sini paling sedikit juga kita ketahui ya, bahwa untuk menguatkan kapasitas Ormawa ini yang dibutuhkan adalah hard skill dan soft skill-nya, dan rancangan adaptasi dan mitigasi bencana yang berkelanjutan, maupun dilaksanakan minimal 4 kegiatan adaptasi, baik itu keberlanjutannya maupun sampai dengan konservasi lingkungannya, dan terbentuk dan menguatkan kelembagaan desa konservasi, ataupun juga di sini kita akan melihat desa manakah yang ada di wilayah yang tidak lebih dari 100 km ya dari kepengurusannya, rencananya pun harus terukur. Bagus lagi kalau memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa yang bersangkutan ya, baik itu kaitannya kerjasama dengan terbentuknya kader desa konservasi maupun tangguh bencana. Nah,
Itu untuk topik pertama. Topik kedua ada desa kelurahan wirausaha. Bagi teman-teman di sini yang senang dengan kewirausahaan, maka aktivitas utamanya adalah mengidentifikasi mengolah sumber daya lokal menjadi usaha ekonomi unggulan desa melalui inovasi program antara lain boleh One Village, One Product misalnya ya, ataupun berkaitan dengan socio entrepreneur dan sebagainya. Nah, kegiatan ini maka pelaku usaha ini harus difokuskan ke 10 orang serta minimal satu usaha berkelompok. Nah, jadi para usaha-usaha ini dan juga ada kelompoknya, mangga silakan kalau adik-adik berkenan di wirausaha, Anda boleh kembangkan di sini. Dan dilaksanakan minimal dari 2 jenis intervensi peningkatan kapasitas pelaku usahanya. Ya, boleh juga kerjasama dengan BUMDes, koperasi maupun UMKM dari para pelaku usaha. Karena saat ini misalnya sedang booming koperasi desa kelurahan Merah Putih ya, yang bisa dibilang kalau di Jawa Barat ini sudah ada sekitar 5.795 KDKMP. Saat ini bisa dibilang masih 50%-nya yang belum optimal. Nah, itu bisa dikembangkan ya untuk kerjasama dengan koperasi yang ada di desa maupun kelurahannya. Nah, yang ketiga ada smart farming. Ini kaitannya adalah dengan ketahanan pangan, ketahanan keluarga, khususnya petani muda untuk merancang menerapkan inovasi ya. Apakah dengan cara melakukan hidroponik misalnya ya, menguatkan kapasitas di mana diterapkannya minimal satu ide smart farming di masyarakat ya, yang lebih efisien dan efektivitas. Nah, mungkin beberapa yang memahami tentang teknologi ini bisa mengambil tema tentang smart farming ya. Nah, dan diperolehnya data rencana peningkatan pendapatan petani yang menerapkan smart farming ya. Ini silahkan bagi adik-adik yang tertarik untuk ngambil tema ini, boleh juga desa kelurahan sehat. Nah, ini indikatornya ada desa kelurahan sehat berkaitan dengan pelaksanaan intervensi, pengukuran capaian, serta penguatan kelembagaan untuk keberlanjutan. Atau mungkin saat ini untuk mengoptimalkan supaya meminimalisir kasus stunting yang ada di desanya, silakan adik-adik boleh ya melakukan program pengabdian masyarakat di sini ya. Oke, nah dihasilkan dari rancangan desa kelurahan sehat yang terukur, aplikatif dan berkelanjutan. Dan ini pun terlaksananya rancangan desa yang terukur sistematis maupun aplikatif ya. Dan diperolehnya data peningkatan dari berbagai kegiatan dan menurunnya atau berkurangnya angka permasalahan. Nah, ini kembali lagi ke desanya masing-masing. Atau kita akan membuatkan tema yang kelima yaitu desa kelurahan cerdas, di mana kebutuhan kompetensi menyusun kurikulum pojok literasi ataukah literasi digital ya, menilai calon peserta dan memprioritaskan rekrutmennya. Nah, di sini untuk kapasitasnya dihasilkan minimal 3 pojok literasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran non formal berbasis kebutuhan masyarakat ya. Literasi ini minimal 20 orang. Dihasilkan kurikulum pembelajaran non formal memuat aspek kecakapan hidup ya. Serta di setiap pojok literasi ini program dan kepengurusan yang berbeda minimal 10 kali pertemuan pembelajaran. Nah, dari sini dihasilkan kelembagaan untuk keberlanjutan bagaimana desa cerdas. Untuk topik ke-6 ada desa kelurahan maritim ya. Program pengembangan desa kelurahan maritim ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, tapi sepertinya kalau di Bandung, di Jawa Barat ya, mungkin kalau untuk 100 km ini agak kurang ya untuk daerahnya, karena memang agak jauh dari laut ya. Nah itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang jaraknya mencapai 100 km maksimal, silahkan adik-adik boleh mengambil tema 6 ini ya. Dihasilkan rancangan pengembangan desa maritim yang unggul sesuai potensi masalah dan kebutuhan masyarakat, pelatihan dan pendampingan sesuai potensi permasalahan, dan terbentuknya 2-4 kelompok yang satu kelompoknya minimal itu 10 sampai maksimalnya 15 orang ya di desa maritim itu. Nah, silahkan boleh mengambil tentang apakah peningkatan pendapatan nelayannya ataukah untuk ke arah nelayannya dan lain sebagainya. Nah, terus berikutnya ada desa hutan ya. Untuk desa hutan ini ya, ini fokus merancang konsep pengembangan desa kelurahan hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Di mana di sini untuk menguatkan kapasitas
ya, khususnya di sini dihasilkan dari pengembangan desa hutan yang memiliki keunggulan tertentu berdasarkan potensi wilayahnya. Ini terbentuk dari 2 sampai 4 kelompok ya, di mana maksimalnya itu adalah 15 orang, fokus pada kegiatan apakah itu ekonominya dari desa hutan tersebut kita optimalkan, bisa meningkatkan ekonomi kesejahteraan di desa yang bersangkutan, apakah ke pendidikan, kesehatan maupun ke lingkungannya. Nah itu. Dan yang terakhir ini ada tema kelurahan wisata, desa kelurahan wisata. Ini yang topiknya cukup menarik ya, karena kalau kita perhatikan Jawa Barat itu terkenal dengan desa kuliner dan desa wisatanya. Nah, mungkin bisa mengambil tema ke poin 8, di mana di sini wisata lokal menggali kebutuhan masyarakat, merancang program pengembangan desa atau kelurahan wisata. Di Bandung terutama terkenal dengan wisata kuliner di lokalnya. Bahkan pendapatan asli daerah di Bandung ini kebanyakan diperoleh dari para pelaku usaha UMKM-nya. Nah, yang akan dioptimalkan silahkan adik-adik kalau memang melihat beberapa desa yang ataupun kelurahan yang memiliki peluang untuk diciptakan desa atau kelurahan wisata, silahkan. Ini dihasilkan dari pengelolaan desa wisata yang memiliki pengurus lengkap, rencana kerjanya sudah terukur, bahkan misalnya sudah terintegrasi dengan program kerja yang ada di desanya. Dan terlaksana launching desanya ya, terbangun identitasnya, meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di desanya. Itu dia. Nah, kita masuk ke sistematika subproposal rintisan. Nah, untuk sistematika awal, biasanya PPK Ormawa tidak akan minta full dulu proposalnya ya, tapi ke subproposalnya. Nah, di sini ada halaman sampul, pengesahan, daftar isi, dan judul. Ini harus dioptimalkan. Judul maksimalnya adalah 20 kata, tidak boleh lebih. Di judul itu harus sudah memuat tentang nama program atau produknya apa yang akan dikembangkan, dan di situ sudah dioptimalkan dengan manfaatnya ataupun alat yang digunakannya apa. Jumlah halaman subproposal ini maksimal 15 halaman, tidak termasuk lampiran. Jenis kertasnya mohon diperhatikan, spasi maupun jenis fontnya. Nah, beberapa ringkasan proposal ini ya. Nah, yang harus diutamakan adalah pendahuluan, menguraikan secara jelas potret, profil, kondisi sasaran ya. Bagus lagi pada saat melakukan pendahuluan, adik-adik mahasiswa di sini dokumentasikan dengan tim yang ada di desa atau kelurahan yang akan digali kira-kira permasalahan mereka apa, dan kita akan berikan solusinya. Kita berikan solusi pembinaannya nanti arahnya kemana. Nah, khusus pengembangan wajib memuat ringkasan capaian tahun pertama. Jika di sini ada 2 kegiatan ya, ada yang menguraikan analisa potensi dan masalah kebutuhan masyarakat jika memang kondisinya kita belum melakukan pembinaan di desa yang bersangkutan. Tapi kalau ini adalah bagian dari pengembangan dari pengabdian masyarakat sebelumnya, maka harus memetakan. Khusus pengembangan ini memuat ringkasan capaian tahun pertamanya, indikator yang sudah ditercapainya apa, yang belumnya di mana, pembelajarannya apa, dan alasan kenapa perlu dilakukan pengembangan. Untuk rumusan masalah dirumuskan berdasarkan jelas permasalahannya. Untuk solusi permasalahan ini adalah menguraikan semua solusi yang direncanakan dan solusi permasalahan sebaiknya sebagai ide bersama dari tim yang sudah melakukan kolaborasi tadi. Sistematika untuk subproposal rintisan ini lebih ke harus jelas spesifiknya ya, mudah terukur maupun merupakan kondisi baru yang memang diharapkan terwujud. Untuk indikator keberhasilan program ini diuraikan berdasarkan sesuai topik yang ada di panduannya maupun luarannya ya. Nah, sistematikanya ada metode pelaksanaan, ini harus memasukkan juga roadmap ya, portofolio kegiatan, menguraikan roadmap portofolio kegiatan secara jelas dan berkesinambungan untuk kurun waktu 2-3 tahun. Jadi untuk sistematika metode pelaksanaan ini juga jangan sampai nanti adik-adik tidak sesuai dengan program visi misi dari Direktur Kemahasiswaan. Ya, ini harus acuan roadmap-nya jelas sesuai dengan tridharma yang disampaikan dari panduan dirmanya. Jadi jangan sampai ada meleset di sana. Nah,
dan peran real Ormawa di PPK Ormawa maupun tahapan kegiatannya, baik dari mengidentifikasi potensi masalahnya, menguraikan hasilnya, serta menguraikan deskripsi tugasnya, itu harus jelas semuanya. Nah, selain itu, untuk menguraikan rencana bentuk intervensi serta siapa saja sih tim yang terlibat, apakah kita akan melakukan pretest, maka disiapkan dan hasilnya disampaikan, dan melakukan sosialisasi kegiatan pada tokoh masyarakatnya, serta melaksanakan program bersama masyarakatnya jika memang kalau ini akan lolos didanai, ya. Menguraikan bentuk dukungan pemerintah serta menguraikan bentuk pembinaan sasarannya sampai nanti laporan akhirnya. Nah, untuk berikutnya di poin monitoring dan evaluasi juga ini nanti ya adik-adik, ini pada saat kalau kita sudah diterima dan lolos pendanaan, ada tahapan-tahapan berikutnya pada saat pelaksanaan program, yaitu akan ada dilakukan monitoring dan evaluasi, mengisi logbook, menyelenggarakan lokakarya hasil, melakukan audiensi, mengolah data, sampai nanti pemutakhiran. Nah, ini biasanya yang lebih paham adalah dosen pendamping, ya. Jadi nanti dosen pendamping adik-adik boleh diajak diskusi bersama-sama untuk poin dari L sampai R ini ya. Nah, untuk jadwal kegiatan kurang lebih formatnya seperti ini, dibuatkan format seperti ini waktunya ya. Nah, di sini dana maksimal disediakan untuk setiap judul proposal tadi adalah 30 juta ya. Jangan lupa melampirkan juga biodata ya. Untuk biodata singkat ketua tim pelaksana, dosen pendampingnya, riwayat pengalaman membimbing kegiatan kemahasiswaan, ini sangat dinilai oleh pihak dari itunya ya, dari reviewernya ya. Nah, dan surat pernyataan kesediaan kerjasama, ada surat pernyataan ketua tim pelaksana maupun denah lokasi kegiatan, ini semua harus dilampirkan. Untuk jumlah halaman subproposal tadi saya sudah sampaikan, maksimalnya adalah 15. Pengajuan subproposal ini diajukan oleh ketua tim, tidak diperbolehkan melakukan penggantian, tadi sudah saya sampaikan ya, dan kesediaannya. Nah, kurang lebih kelengkapan subproposalnya adalah bentuknya seperti ini ya. Ada halaman sampul ya, terus ada halaman pengesahan ya, ada surat kerjasama dari mitranya, dan ini semuanya harus ditandatangani basah ya. Nah itu. Oke, nah di sini surat kerjasama mitra juga harus jelas ya. Oke, nah untuk data yang dibutuhkan ya, nah dari desa kelurahan untuk penyusunan subproposal itu berkaitan dengan pemenuhan bagian pendahuluan ya, di mana ada potret tadi sudah dijelaskan ya, untuk pemenuhan bagian metode pelaksanaan, untuk pemenuhan bagian lampiran, itu semuanya harus jelas. Nah, mekanisme lolos pendanaan ini dilakukan penilaian terhadap subproposal. Betul tadi sudah dikatakan sama Pak Dr. Andreas bahwa tahun yang lalu kita sempat ya untuk lolos ya, kekurangannya hanya sedikit pada saat wawancara ya. Jadi pada saat wawancara kemarin itu kurang optimal. Nah itu. Nah, jadi di sini aspek penilaian subproposal meliputi penilaian terhadap identifikasi potensi masalah, tujuan, sasaran, metode, indikator keberhasilan, peluang keberlanjutan dan keunggulan yang dimiliki. Nah, ini mohon diperhatikan, nanti boleh dosen pendamping, baik itu apakah dari dosen koordinator kemahasiswaan atau dosen tetap Unikom ya, yang menjadi dosen pendamping, silahkan mohon diperhatikan poin 2 ini untuk kriteria penilaiannya. Dan untuk poin 3, penilaian subproposal dilakukan selama 3 tahapan ya. Ada penilaian dari sisi template-nya, substansi, dan nanti juga ada penilaian akhirnya. Tahap seleksi template itu adalah seleksi administrasi. Jadi biasanya untuk penilaian PPK Ormawa ini tidak jauh seperti penilaian P2MB maupun dari PKM. Itu betul-betul template sangat diperhatikan, kelengkapan dokumen, bahkan halaman, bahkan poinnya, dokumen persyaratan tanda tangan semua stempel basah, pengecekan jarak lokasi desa, kelurahan, ini sangat mohon diperhatikan dengan baik ya, maupun pengecekan keikutsertaan. Jadi mohon diperhatikan adik-adik mahasiswa yang mengikuti PPK
PPK Ormawa tidak diperkenankan mengikuti P2MB maupun PKM. Karena program ini biasanya nanti berurutan ya, bersistematis. Jadi artinya sekarang yang dibuka terlebih dahulu adalah PPK Ormawa, tapi P2MB kemarin sudah ada sosialisasi dan berikutnya adalah PKM. Nah, ini biasanya akan berurutan ya. Oke, nah untuk aspek penilaian substansi yang mohon diperhatikan adalah dari sisi relevan dengan tema PPK Ormawa dan kebutuhan desanya, kejelasan masalah dan solusi, keberlanjutan program maupun dampak bagi masyarakat. Nah, mohon diperhatikan dari sisi timeline ya. Untuk timeline PPK Ormawa Unikom, yang harus diperhatikan bahwa saat ini sudah harus mulai pembentukan tim di poin 1, sosialisasi PPK Ormawa Unikom pembentukan tim 19 Februari. Silahkan nanti koordinasi dengan Mbak Ita ya untuk pembentukan timnya dan juga dengan Pak Andre sekaligus sebagai Direktur Kemahasiswaan. Yang nomor 2, pembuatan proposal utama oleh Dirma, sekretaris pengunggahan template oleh Ketua Report dan Admin. Ini nanti kami akan bantu untuk pengecekan dan pengunggahan datanya berkaitan dengan proposal utama dari PPK Ormawa. Yang ketiga adalah proses koordinasi dengan dosen reviewer. Nanti akan dilakukan di range antara sekitar tanggal 19 Februari sampai dengan 7 Maret. Dan batas waktu submit proposal, subproposal adalah 7 Maret. Jadi adik-adik masih punya waktu sekitar hampir 2 minggu, 3 mingguan ya. Dari sekarang mohon diperhatikan, jangan sampai kehilangan kesempatan. Karena sebetulnya adik-adik bisa menggabungkan program kerja yang ada di himanya untuk melaksanakan Tridharma khususnya pengabdian masyarakat ini dengan berkolaborasi di program PPK Ormawa ya. Dan proses pengalokasian ke reviewer itu ada di 9 Maret, penilaian subproposal tingkat universitas oleh dosen reviewer internal 9-13, hasil dari penilaian proposal 14 Maret, proses pendampingan perbaikan 23 Maret, batas waktu submit proposal ini maksimal di 23 Maret, dan proses submit proposal dan subproposal Kemendikbudristek adalah antara di tanggal 23 sampai 27 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika akan ada yang didiskusikan, boleh silakan didiskusikan. Nanti kami juga akan menyiapkan grup khusus untuk kegiatan PPK Ormawa ini ya. Oke, nah alur PPK-nya kurang lebih seperti ini, dari sosialisasi, kemudian pembuatan proposal, seleksi internal subproposal, pengumuman hasil seleksi internal, perbaikan proposal dan subproposal sampai dengan submit proposal dan subproposal ke PPK Ormawa di Kemendikbudristek ya. Jadi kurang lebih kita hanya diberi waktu sekitar 4 hari bagi yang lolos seleksi internal ya. Nah, baik, untuk link website PPK Ormawa di sini ada link websitenya, jadi ada PPK Ormawa Kemendikbudristek.id, jadi nanti adik-adik boleh mengunggahkan data websitenya PPK Ormawa itu di sini ya. Nanti akan kami berikan akunnya disiapkan, dan nanti yang mengunggah proposal disempurnakannya oleh adik-adik tim dari mahasiswa koordinasi dengan dosen pendampingnya. Nah, link materi ada di sini, jadi nanti silahkan bagi yang berkaitan dengan link materi, silahkan gunakan akses email Unikom ya. Jadi link materi dan panduan PPK Ormawa Unikom ini menggunakan aksesnya ada di sini. Mangga silahkan nanti disiapkan. Dan form submit subproposal PPK Ormawa, batas waktu submitnya mohon diperhatikan yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret jam 4 ya. Dan aksesnya menggunakan sama email Unikom ya. Jadi mohon dicatat, ini adik-adik mahasiswa untuk batas waktu submit subproposal pas pada saat kita akan melakukan penilaian, dan nanti kita akan kembalikan lagi ke adik-adik untuk revisi dan kemudian diunggah ya jika yang lolos seleksi. Nah, baik, sebelum ke sini kita akan lihat dulu untuk yang alokasi ya dari masing-masing tim yang sudah dialokasikan oleh Direktur Kemahasiswaan, karena kebetulan kalau saya sendiri malah belum
tahu ya informasi ini tuh sebetulnya sudah diplot sama Dirma dan timnya ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin dikoordinasikan kembali, mungkin bisa koordinasi dengan Dirmanya. Baik, izin saya share sebentar. Baik, ini adalah nama-nama dari kegiatan nama Ormawa ya, baik itu Hima ataupun UKM, BEM, BLM juga ya di sini ada ya. Oke, baik. Nah, untuk yang nama-nama Ormawa ini sudah tercantum di sini semua. Kalau misalnya ada yang belum tercantum, mungkin nanti bisa koordinasi dengan Direktur Kemahasiswaannya langsung, karena data ini langsung dari Dirma dan timnya. Nah, di sini pun ada pembina PPK Ormawanya maupun nama Ormawa, dan di situ ada informasi untuk pendamping ya. Jadi untuk nama-nama pendampingnya sudah disampaikan, pendamping-pendampingnya siapa. Nah, jadi nanti untuk adik-adik mahasiswa bisa koordinasi, misal nih contoh ya, di sini ada tim contohnya misal mana misalnya. Di sini ada hubungan internasional dan UKM KPM misalnya. Di sini ada dosen pendampingnya ada Pak Dr. Andreas misalnya. Berarti nanti adik-adik mahasiswa bisa langsung menghubungi Pak Dr. Andreas misalnya seperti itu ya, untuk koordinasi berkaitan dengan judul yang berkaitan dengan PPK Ormawa ini ya. Jadi mulai saat ini bisa langsung kolaborasi dengan pembinanya ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu kontak pembinanya, silahkan nanti bisa menghubungi ke Saudari Mbak Ita ya, untuk koordinasi siapa pembina kemahasiswaannya yang memang dijadikan pendamping di sini. Tapi untuk nama ketua timnya masing-masing, nanti silahkan sudah ada nomor WA-nya ya. Nanti silahkan, jadi nanti koordinasinya langsung dengan ketua ketua yang sudah ditunjuk tadi. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana MC? Apakah langsung di cover atau gimana ini? Bu, selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau melalui room chat Zoom. Mangga dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Mangga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan Bu Yasundari, silakan. Ya. Terima kasih Pak Andre dan Bu Supriyati. Izin bertanya, kalau kita mau bikin proposal, apakah boleh melihat contoh proposal yang sudah lolos seperti itu dan bagaimana aspeknya? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya Ibu Yasundari ya.
Untuk proposal yang sudah lolos, kebetulan kalau untuk di beberapa tahun ini tuh yang betul-betul lolos sampai dengan pelaksanaan itu belum ada ya, Bu. Tapi kalau misalnya yang sampai dengan tahap seleksi wawancara, saya izin mungkin nanti koordinasi dulu dengan Pak Dr. Andreas untuk diperkenankan atau tidak ya Bapak ya. Nah itu, karena itu saya harus koordinasi dulu dengan yang pemiliknya dulu. Nah itu, Siap, Ibu, makasih. enggak. Mangga Bu Yasundari nanti kalau butuh boleh nanti kita keluarkan dari bank proposal kita nanti. Silakan nanti. Baik. Mantap. Berarti nanti saya izin share di deskripsi grup ya Pak ya, untuk linknya ya Mangga, Pak. mangga, Oke, mana? mangga. Mangga ada lagi? Tahun lalu itu yang hampir lolos tuh dari bimbingannya Bu Ade ya, Bu. Jadi kemarin itu memang masalahnya di interview ya, di wawancara ya. Ya, Jadi mudah-mudahan tahun ini nanti Bu Ade benar-benar lolos nih ya, Bu Asosiat Prof Ade. amin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Hari izin pertama puasa sedikit, langsung rapat nih. Iya mungkin silakan. ini ada kaitannya sama tim ya Pak, karena kan ada beberapa mahasiswa baru yang angkatan 2025 mungkin ya, itu kan belum masuk ke dalam SK. Ya, kebanyakan itu yang organisasi itu dia angkatan tahun 2024 yang masuk ke dalam yang sudah di SK-kan. Nah, itu nanti strateginya bagaimana, Pak? Kalau memang ada mahasiswa baru yang belum masuk di SK. Sedangkan syaratnya kan semua anggota timnya itu dia harus masuk di dalam SK. Ya karena kalau di Unicom itu untuk sebagai pengurus Ormawa itu memang harus di tahun kedua ya. Iya, Eh, Nanti kalau untuk saya pikir kita simpan dulu aja 2025 untuk tahun depan gitu. Jadi kalau memang misalnya tahun ini kita berdayakan di 2023 2024 gitu. Jadi ada dua angkatan karena tahun ini biasanya memang lini di semua lini rata-rata di semua lini Ormawa itu yang memimpin itu di tahun 2023 sekarang itu. Eh, kebutuhannya sejumlah anggotanya banyak. Jadi biasanya eh, contoh kayak beberapa prodi kan ada yang kecil tuh jumlah mahasiswanya, pengurusnya sedikit. Nah itu gimana Pak jadinya? Ya nanti kita buatkan SK baru kalau begitu untuk kepengurusannya. Untuk Berarti kegiatan hanya ini untuk saja ya. kebutuhan ini aja Iya, ya. untuk kebutuhan ini saja. Iya. Baik, siap. Terima kasih. Mangga adik-adik mahasiswa, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Mungkin di sini yang harus dioptimalkan adalah pengaturan waktu ya, karena kondisinya saat ini berbarengan dengan waktu libur ya, dan kemungkinan besar juga, tapi kita tetap harus koordinasi via online ya, untuk pengunggahan data dan syarat-syarat lampiran lainnya. Nah, silakan nanti bagaimana dioptimalkan waktunya pada saat liburan, baik itu libur pada saat semester ya maupun libur lebaran nih, karena ternyata timelinenya itu mendekati pada saat menjelang libur lebaran itu juga harus segera diunggah. Nah itu yang menjadi perhatian. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya teman-teman ya, jadi kita buat hari ini sosialisasi ini daring pun karena kita memikirkan teman-teman agar tidak usah datang ke kampus. Jadi silahkan menikmati liburannya, tapi kita berharap bahwa setelah sosialisasi ini langsung action ya, agar sudah memilih apa tema desa yang akan dipilih gitu. Jadi tadi pilih desa yang memang sudah menjadi desa binaan teman-teman di prodi atau di himpunan atau eh, yang memang ketua apa namanya kepala desanya dikenal karena di awal itu memang sudah harus persetujuan dengan kepala desa ya. Jadi jangan sampai kemudian lama lama cari-cari desa tapi belum ada kontak sama desanya karena memang desa itu menjadi penting karena di dalam proposal itu harus ada persetujuan kepala desa ya. Kalau kemarin itu ada yang buat proposalnya duluan, tapi belum ke desa itu.
Jadi ya percuma gitu ya. Karena belum dapat approval dari kepala desanya. Jadi teman-teman juga harus datang dulu ke desanya, bicara kepada kebutuhannya apa, atau kalian punya konsep apa, bicarakan, hingga teman-teman juga punya kontribusi nyata, dan ya sudah semua administrasinya dalam konteks penandatanganan semua sudah harus ada dari pihak desanya, pihak mitra kita. Pak Silakan. Andre, Ya. mungkin bisa dijelaskan sedikit bagi mereka nanti yang lolos pendanaan. Ya, tentunya kalau Unicom akan selalu memberikan apa support ya kepada teman-teman semua. Nanti kami koordinasikan lagi terkait dengan lulus pendanaan ini. Ya, karena memang kan selama ini belum ada pengalamannya, kita kemarin baru hampir-hampir gitu ya. Dan sudah hampir-hampir saja itu sudah ada progres lah dari beberapa tahun dari PPK Ormawa ini. Jadi kita berharap ya tahun ini benar-benar lolos gitu ya. Eh, karena kalau kemarin itu memang kuncinya di mahasiswa, interview kan itu ya, Betul. wawancaranya aja. Jadi bagaimana memahami apa yang akan dikerjakan gitu kan, apa isi substansi proposalnya gitu. Jadi mudah-mudahan memang apa membadani dari proposalnya dan juga menjiwai gitu, sehingga kalau ditanya itu nggak gugup gitu ya. Mudah-mudahan. Insya Allah ada Prof Umi di sini, ada Bunda. Mudah-mudahan dari Pak Rektor juga kalau ada lolos, mudah-mudahan juga ada reward gitu. Mudah-mudahan Insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Amin. Bapak Ibu ada pertanyaan kira-kira? Saya suka khawatir kalau tidak ada pertanyaan teh. Kalau Kan cuma kalau dua nggak nih. ada Mas Andre, kalau nggak ada pertanyaan itu sudah sangat 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 jelas. Oke, Jadi Prof. nanti langsung jadi proposalnya, Ya, Prof. Oke, Prof. Iya, itu yang saya khawatir kadang-kadang itu. Ya, yang pertama memang jelas sekali sehingga tidak ditanyakan. Yang kedua takutnya tidak paham sama sekali itu. Jadi tidak Jelas. tahu apa yang mau ditanyakan. Tanya itu. Kan ada di sini anak. Pak Musa, jelas atau jelas sekali? Tuh ada Pak Salmon. Pak Salmon, jelas atau jelas sekali? Jelas sekali, Bun. Tuh, jelas sekali. Pak Andre, kalau desanya itu ada pertimbangan jaraknya nggak Pak ya dari Unicom gitu? Ada tadi Ada, 100 km, Pak. ada Pak. Nggak boleh. Bapak, ini mesti udah mau ke luar Jawa ini. Mau Nggak ke boleh. Bali, Prof. Mau ke Bali itu. Oh itu Pak Nova katanya mau ke Waingapu, nggak bisa kayaknya ya Pak. 100 km dari kampus, Pak 100 Salman. km. Baik, baik. Kita Terima nggak kasih balik Pak ke Andre. Bandung Terima nanti, kasih, Bun. Pak. Kalau Monggo, yang Bapak Ibu yang lain atau teman-teman teman-teman Ormawa. Izin menambahkan, Pak, untuk pelaksanaan ini maksimalnya itu di 1 tahun ya, Pak? Ya. Teman-teman Ormawa ada yang ditanyakan? Baik, mudah-mudahan paham semua nih ya Bu Yati ya. Karena Ini saya izin share sedikit jadwal kegiatan di PPK Ormawanya ya, Pak. mangga. Jadi teman-teman semua, kenapa kita combine, kita kolaborasikan, kita gabungkan agar lebih efektif ya dalam penyusunan proposalnya. Karena kalau di pertama kali kita mengikuti PPK Ormawa ini, itu bahkan itu setiap Ormawa kita berikan tanggung jawab untuk menyusun satu sub proposal gitu ya. Tapi sekarang agar lebih kuat gitu ya, lebih kolaboratif, maka kita gabungkan satu himpunan dengan satu UKM untuk membuat satu sub proposal. Tadi kita lihat bahwa di tahun 2026 ini ada pengurangan topik ya dari 13 tadinya, 13 sub proposal gitu ya.
topik proposal sekarang menjadi 8, meskipun juga pendanaannya turun 5 juta dari 35 juta menjadi 30 juta. Bukan turun, bahasanya adalah mengefisiensikan mungkin gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan dengan kombinasi seperti ini yang sudah kita lakukan seperti tahun lalu bisa lebih efektif, dan tentunya kolaborasi ini harus sama-sama punya tanggung jawab. Jadi jangan sampai hanya satu UKM yang bekerja, satu ormawa lainnya tidak ada respon sama sekali. Nah, itu harus sama-sama mempunyai kesetaraan dalam konteks eh, pengerjaannya ya. Makanya saya berharap sekali juga dosen pembina kemahasiswaan dan dosen pembimbing juga aktif bertanya bagaimana perkembangannya, meskipun pendampingnya cuma satu nanti. Tapi diharapkan masing-masing dosen pembina kemahasiswaan dan dosen pembina UKM-nya aktif bertanya sudah sampai mana ini progres dari yang namanya penyusunan sub proposal dari PPK Ormawa ini. Ya. Oke, baik Pak Andre. Izin menyampaikan bahwa di sini sosialisasi sudah dilakukan ya Pak ya. Di bulan Februari, khususnya di minggu kemarin, kalau untuk yang dari Bilmawanya, yaitu di Februari minggu ke-1 ya. Dan penawaran proposal ini di minggu kedua, batas akhir penawaran proposal itu di Maret ya, untuk segera diunggah. Dan April ini adalah seleksi penilaian dari sisi administrasi. Untuk substansi dilakukan juga di bulan April. Pengumuman itu di Mei. Biasanya nanti jika misalnya lolos persiapan untuk pendanaan, maka akan diumumkan di Mei. Nah, kemudian dipresentasikan. Nah, kelemahannya saat itu adalah di Unikom ini kelemahannya adalah tidak bisa melakukan presentasinya dengan baik mungkin ya, wawancara terutama ya pada saat presentasi itu, karena itu pasti ditanya betul untuk siapa si timnya ya di sini di pertemuan di Mei di minggu kedua. Terus penandatanganan kontrak, jika presentasinya itu bagus maka akan ada penandatangan kontrak di pertemuan di Mei di minggu keempat. Pelaksanaan programnya itu dilaksanakan di 2 Juni sampai dengan 2 Oktober. Jadi kalau kita perhatikan itu tidak lebih dari 5 bulan maksimal. Ya, pendampingan mandiri oleh perguruan tinggi nanti kami cek juga untuk pelaksanaannya, dan bantuan tahap 1 itu di minggu ke-1 khususnya pada saat pengumuman langsung dana itu dicairkan 90%, bantuan tahap 2-nya adalah 10%. PKP mandirinya oleh perguruan tinggi ini ada di Agustus ya, untuk PKP mandiri. Jadi ada penilaian monep mandiri dan dari pihak eksternal yaitu unggah laporan kemajuan, nanti ada PKP oleh Ditbel Mawa. Bahkan ada beberapa yang dilakukan visit ya pada saat PKP oleh Ditbel Mawa. Kemudian unggah laporan akhir ini maksimal adalah di Oktober minggu ke-1. Ini adalah time schedule yang sudah disiapkan dan beginning position terutama untuk yang mulai dari proposal sampai dengan lolos dengan pendanaan dan pelaksanaan dan laporan akhir. Jadi nanti adik-adik mahasiswa bisa disesuaikan waktunya ya, terutama pada saat teman-teman mengambil program PPK Ormawa ini. PPK Ormawa ini salah satu program ajang yang bergengsi karena diselenggarakan langsung oleh Belmawa, dan biasanya kita akan mendapatkan piagam penghargaan ya setelah acara selesai, yang ini bisa menambah untuk CV buat teman-teman karena di sini sudah melaksanakan kegiatan yang sudah terseleksi juga antar perguruan tinggi di Indonesia. Itu saja mungkin Pak Andre tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yati. Enggak, Teh Ana, cukup datanya, sudah tidak ada yang bertanya? Baiklah, selanjutnya penutupan acara sosialisasi PPK Ormawa tahun 2026 yang akan ditutup oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu Profesor Dr. Haja Umina Rimawati, DRA MSI MPT. Pada Ibu kami persilakan.
Gimana, Dek? Penutupan, Prof. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah program kegiatan yang diinisiasi oleh Direktur Kemahasiswaan Mas Andreas. Sekali lagi hatur nuhun. Dan sepertinya para dosen juga sudah paham. Insya Allah dari apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Dr. Hajah Supriyati, membuahkan hasil. Amin. Tadi ada juga dari Pak Dr. Salmon sudah berkomentar, maksudnya paham bahwa beliau juga akan buat ya Pak, akan menjadi salah satu pembimbing. Mudah-mudahan nanti di arsitek ada, saya yakin lah gitu, pemikiran-pemikiran inovatif dari teman-teman semua. Ternyata di sini juga ada Prof. Lilis, ada semualah. Ini yang selama ini membangun Unikom, Pak Dr. Musa. Jadi kita titipkan program ini bisa berjalan secepatnya, berkoordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan, dengan Mas Andre, para dosen. Mudah-mudahan banyak muncul ide-ide kreatif untuk menghasilkan proposal yang kreatif pula. Nah, tolong sekali lagi ada aturan-aturannya, karena kalau kadang-kadang hal yang kecil menggugurkan syarat diterimanya proposal, termasuk tadi Bu Dr. Hajah Supriyati, teman-teman adik-adik mahasiswa kita perlu belajar untuk presentasi ya Bu Dr. Supriyati ya. Gitu. Jadi cara presentasi yang baik gitu ya, meyakinkan orang yang akan memilih kita, yakinkan bahwa proposal yang kita buat betul-betul bisa terrealisasi, bisa memiliki value dan berdampak tentunya. Sekali lagi hatur nuhun atas waktunya buat semua, Mas Andre, Bu Dr. Hajah Supriyati, para dosen, para pejabat yang masih ikut aktif di hari puasa ini. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa teristimewa buat anak-anak Bunda yang Bunda banggakan. Hayu semangat sayang. Di bulan suci kita isi dengan tetap produktif. Jadi orang puasa bukan tidur ya, tapi justru produktivitas lahir dari sebuah proses ibadah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Prof. Bumi, atur Terima nuhun. kasih, Prof. Terima kasih, Bu Dokter. Baiklah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, maka berakhir pula acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Supriyati, teman-teman semua. Terima kasih. Bu Semangat. Supriyati keren menjiwai. Terima kasih banyak Prof. Bumi, luar biasa. Mangga Mas Andre, Atur Dek nuhun. Ita nuhun. Terima kasih semua teman-teman, Teh Ita, Teh Ana. Sami-sami Pak, sama-sama Yang Bun. salaman dari Zoom-nya.